Shalom saudara sekalian, puji Tuhan hari ini kita bisa kembali bertemu lewat media YouTube kita di hari yang sangat spesial yaitu kenaikan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita masih bisa sampai kepada hari yang spesial ini di mana hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk kembali merenungkan kisah ini yang saya yakin dan percaya semua dari kita sudah sering mendengarkan kisah ini tiap tahun tentang kenaikan Yesus ke surga. Mari buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal ke-16, pasal terakhir. Injil Markus pasal 16 ayat 19 dan 20, dua ayat terakhir. Markus pasal 16 ayat 19 dan 20. Jika Bapak Ibu Saudara mengikuti YouTube GKT Raja Daud selama 2 tahun itu, khotbah kenaikan Yesus Kristus diambil dari Kisah Para Rasul. Bisa dilihat dari tahun lalu dan 2 tahun lalu. Itu semua saya bahas dari Kisah Para Rasul. Tapi hari ini saya khusus mengambilnya dari Injil Markus, karena kebetulan gereja kita juga sedang eksposisi Injil Markus, ayat demi ayat, pasal demi pasal. Dan hari ini kita melihatnya dari Markus pasal 16, ayat 19 dan 20. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, kita mulai dari ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saya ulangi, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kita mulai dari ayat 19 dulu. Dimulai dari kalimat awal, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Apa yang dibicarakan Tuhan Yesus kepada mereka? Yang kita tahu mereka di sini sudah pasti adalah murid-murid atau saksi mata kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus. Yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus tentulah dimulai dari ayat 15, ya. 15 sampai 18, ya. Di atasnya kita bisa melihat, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukumkan. Lalu ayat 17, Tuhan Yesus berkata, tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, berbicara dalam bahasa baru. Ayat 18, mereka akan megang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itulah yang dibicarakan Tuhan Yesus. Jadi kalimat sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka adalah ayat dari 15 sampai 18. Tapi Bapak Ibu Saudara harus paham dulu, Markus pasal 16 khususnya dimulai dari ayat 12 sampai 19, ya, 12 sampai 19, satu perikop terakhir ini, sering sekali dikatakan tidak asli. Ya, kenapa? Ini dikatakan tambahan oleh para kritikus teks kitab suci. Ya, ini adalah perikop tambahan. Jadi sebenarnya tidak ada kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, mengusir setan, mengucapkan bahasa baru, memegang ular, meminum racun maut, tidak mempan, tidak mendapat celaka. Ini diyakini oleh kritikus teks perjanjian baru. Tidak ada, ini hanya ditambahkan melalui tradisi-tradisi. Tapi kita tidak melihat hal itu secara yang signifikan, karena kita akan melihat makna kenaikannya yang sangat penting dimulai ayat 19 tadi. Jadi sesudah Tuhan Yesus memberi mandat, khususnya kepada 12 murid, 11 minus sebenarnya, karena Yudas sudah meninggal, kepada 11 murid dan banyak orang yang mengikut dia selama ini, yang sudah melihat kebangkitannya dan kenaikannya. Sesudah dia mengatakan itu, kalimat terakhirnya ayat 19, perhatikan. Terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara fokus di kalimat terakhir ayat 19. Setelah Tuhan Yesus berbicara, dia terangkat ke sorga, lalu apa? Duduk di sebelah kanan Allah. Garis bawahi kalimat duduk di sebelah kanan Allah. Mungkin jemaat awam akan bingung dengan kalimat ini, dan ini sering dipertanyakan orang Kristen. Apa maksudnya duduk di sebelah kanan Allah? Ya kan? Apakah memang Allah Bapa itu bertahta satu orang, lalu Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan, sehingga menjadi 2 orang. Nah, Roh Kudus duduk di mana? Gitu ya. Jika kita memang percaya doktrin Tritunggal, ya kan? Ada Allah Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, kalau Yesus duduk di sebelah kanan, berarti Roh Kudus sebelah kiri. Apakah seperti itu?
Nah, kalau kita meyakini Tuhan itu Esa, satu, lalu kenapa ini seperti ada gambaran dua? Duduk di sebelah kanan Allah. Allah berarti berdiri di tahta sorga di tengah-tengah, lalu Yesus yang sudah naik ke sorga di sebelah kanan. Loh, berarti ada dua Allah. Bagaimana kita memahami ini? Ini memang akan berkaitan dengan doktrin Tritunggal tersebut ya. Tetapi makna kalimat yang ingin dikatakan oleh Markus, duduk di sebelah kanan Allah, itu bukan berbicara dua Allah. Bukan. Bukan berbicara artinya Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa itu di tahta tengah-tengah, Yesus sebelah kanan. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksud dari kalimat ini tentulah memaknai kerajaan sorga yang dimana dimaksudkan Allah Bapa sejajar dengan anak, yaitu Yesus Kristus. Itu makna duduk di sebelah kanan Allah. Ya, sejajar. Kalau kita berdiri di samping raja, di sebuah kerajaan, berdiri di samping dia, yang di dalam budaya kuno, itu mengindikasikan engkau memiliki power, engkau memiliki kekuasaan, dan status yang sejajar. Ya. Ini sama juga dengan kalimat saat Stefanus dirajam oleh orang banyak, karena dia memberitakan Injil, lalu dia melihat apa? Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Yang artinya apa? Yesus itu memang sejajar dan memang dia benar-benar Allah yang kembali bertahta ke kerajaan sorga. Dia sudah selesai dengan misinya di dunia selama 3,5 tahun. Dia sempat menampakkan diri dalam kebangkitannya berkali-kali kepada murid-murid dan kepada orang banyak. Lalu dia selesai dan dia naik ke sorga setelah memberi mandat kepada murid-murid. Yang artinya dia memerintah di sorga. Dia kembali menjadi Allah yang penuh kuasa. Allah yang berdaulat memerintah bumi ini dari kerajaan sorga tempat dia berasal. Ya, jadi itu makna duduk di sebelah kanan Allah. Makanya makna kenaikan Yesus yang pertama bisa kita ambil dari ayat 19 ini adalah bahwa Yesus benar-benar Allah yang sejati. Itu dia. Dari kalimat duduk di sebelah kanan Allah, kita akhirnya mengambil kesimpulan. Poin pertama, makna kenaikan Yesus, bahwa dia adalah Allah yang sejati. Rentetan kehidupan Yesus tidak bisa kita lepaskan mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Ada satu lagi yang akan kita nantikan apa? Kedatangannya yang kedua kali. Rentetan mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, menunjukkan dia adalah Allah yang sejati. Dalam peristiwa Paskah yang sudah kita lalui dari Jumat Agung sampai Paskah, di situ juga Yesus menunjukkan bahwa dia Allah yang sejati. Dia bangkit dari mati. Maut tidak berkuasa atas dia. Kenapa? Karena dia Allah yang sejati. Ya. Jadi kita perlu juga memang belajar tentang naturnya Yesus Kristus, bahwa dia Allah yang sejati, dia adalah manusia yang sejati. Nah, di dalam kenaikan ini, dia naik ke sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah, yang artinya sejajar, yang artinya memang dia Allah, dan dialah yang memerintah dari sorga. Nah, itu maknanya duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kita semakin dikuatkan dengan kenaikan ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa jangan lagi ragu. Yesus adalah Allah yang sejati dan hanya dialah satu-satunya Tuhan. Nah, itu yang perlu kita imani ya. Jangan kita merayakan Natal, merayakan Paskah, merayakan kenaikan, masih juga bingung untuk mengerti Yesus itu Allah atau bukan. Nah, ini kita terjebak ini namanya dalam ritualisasi agamawi. Betul ya? Orang Kristen tiap minggu ke gereja. Orang Kristen tiap tahun merayakan Natal. Tiap tahun merayakan Paskah. Tiap tahun memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Tapi ketika ditanya bagaimana engkau menjelaskan Yesus itu adalah Tuhan yang sejati, bingung sendiri kita. Langsung keluar kalimat pamungkas orang Kristen. Imani sajalah. Tidak perlu terlalu pusing. Terlalu banyak membaca Alkitab jadi orang gila. Itu namanya bukan Kristen, Bapak Ibu Saudara. Itu namanya Kristen KTP. Apa itu Kristen KTP? Ya karena aku Kristen, aku gereja hari Minggu. Karena itu rumah ibadahku. Karena itu hari kudusku. Maknanya apa? Enggak tahu. Nah itu Kristen KTP. Dan saya yakin banyak masih sekarang di orang Indonesia, khususnya orang-orang Kristen seperti itu.
Ngerayain Natal? Kenapa kau ngerayain Natal? Iya, diajari mama bapakku dari kecil Natal. Iya, apa maknanya Natal? Yesus lahir kan? Apa maknanya dia harus lahir ke dunia? Kalau itu aku nggak tahu lah itu Pak Pendeta. Yang aku tahu, Natal itu Gloria in excelsis Deo lah Pak Pendeta. Lagu-lagu itu yang ku nanti-nantikan. Ya kan? Apa makna Paskah? Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa kita merayakan Jumat Agung? Habis itu kenapa dia bisa bangkit pada hari ketiga? Wah, kalau itu Pak Pendeta, tanyalah kalian sesama pendeta, janganlah kami jemaat. Lo nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ini nih pentingnya ini. Saya selalu menekankan di dalam setiap hari raya, di dalam khotbah saya, ini orang Kristen ini kebanyakan main-main kalau hari raya. Ritualisasi agamawi doang, hanya kulitnya doang, datang ke gereja merayakan doang. Makanya kadang corona ini membuat kita sadar ya, bahwa merayakan hari raya itu bukan hanya sekedar datang ke gereja, tapi yuk pahami maknanya. Pahami kenapa Yesus harus lahir, kenapa Yesus harus mati, kenapa Yesus harus bangkit, kenapa dia harus naik ke sorga. Ayolah orang Kristen, jangan main-main lagi, sudah 2021 ini. Ya, jangan hari raya berganti hari raya, Natal berganti Natal, kenaikan berganti kenaikan. Nggak paham juga siapa Yesus dengan benar. Kita hanya paham Yesus itu baik, ya kan? Yesus itu mengabulkan doaku. Yesus itu memberikan aku kesehatan, memberikan aku rezeki, memberkati anak-anakku. Apakah itu Yesus yang di Alkitab? Tidak benar sepenuhnya. Saya mau katakan, kalau kita hanya mengenal Yesus yang seperti itu dari tahun ke tahun sampai kita tua, saya mau katakan, engkau belum kenal Yesus. Ini penting ini. Dari kalimat ayat 19 ini saja, seperti saya katakan tadi, banyak sekali orang Kristen yang bingung. Apa ya duduk di sebelah kanan Allah? Loh, ada dua Allahnya orang Kristen. Loh, ngapain Yesus di sebelah kanan? Kok nggak sebelah kiri? Apakah diisi Roh Kudus sebelah kiri? Nah itu kan kalau kita pertanyakan, kalau kita bingung, ayo kita cari tahu, ayo kita dalami, ayo kita pelajari. Jangan keluarkan kalimat pamungkas, imani saja lah Pak Pendeta. Sibuk sekali kita mempelajari itu. Sudah pusing dengan pekerjaan Senin sampai Sabtu Pak Pendeta. Sudah pusing kasih makan anak Pak Pendeta. Aduh Pak Pendeta mau mikirin itu lagi. Loh, kenapa untuk Tuhan kita nggak mau berpikir ekstra Bapak Ibu Saudara? Tapi kalau untuk hobi kita, untuk pekerjaan kita, untuk cari duit kita, seakan-akan kepala ke bawah, kaki ke atas pun kita lakukan ya. Tapi kalau untuk Tuhan yang katanya dari dia rezeki kita, nggak mau kita mengenal dia. Alamak, bahaya kali kita orang Kristen ini. Saya harap yang mendengar GKT Raja Daud tidak menjadi Kristen seperti itu. Amin ya. Yang mengikuti gereja GKT Raja Daud secara online ini, terkhusus jemaat GKT Raja Daud, tidak seperti itu. Jangan jadi Kristen agamawi, jangan jadi Kristen KTP. Ya. Oleh karena itu, di dalam makna kenaikan yang kita peringati hari ini, sesudah Yesus berbicara memberikan mandat kepada murid, dia naik ke sorga, terangkat ke sorga, dia kembali memerintah dari kerajaan sorga. Itu makna duduk di sebelah kanan Allah. Yesus adalah pribadi kedua dari Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini merupakan satu hakikat, satu substansi, tiga pribadi. Tolong dalam memahami Tritunggal, jangan dipakai ilustrasi. Jangan. Pasti akan menemukan kesalahan. Enggak. Pakailah ayat Alkitab yang jelas untuk menunjukkan bahwa satu Allah, satu hakikat, tiga pribadi. Dan di sini Markus ingin menjelaskan, dia duduk di sebelah kanan Allah, menunjukkan dia sejajar, dia setara, bahwa dialah Allah yang sesungguhnya. Itu poin pertama dari ayat 19, makna kenaikan Yesus di surga. Yang kedua, ayat terakhirnya, ayat 20. Saya bacakan. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Perhatikan kalimat awal Bapak Ibu Saudara di ayat 20-nya. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru.
makna kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, setelah kita memahami Dia adalah Allah yang sejati, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dunia ini, tidak ada yang lain. Yang kedua, makna kenaikan Yesus. Kita sebagai umatnya, sebagai muridnya, melaksanakan amanat agung yang sudah diberikan kepada kita. Apa itu? Memberitakan Injil. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara terus merayakan hari raya seperti hari raya Paskah, Natal, kenaikan Yesus, tapi sampai sekarang tidak pernah memberitakan Injil, saya mau katakan, hari rayamu hanya sekedar hari raya agamawi. Hari rayamu hanya sekedar hari raya kalender merah. Inilah yang harus kita ubah mindset dan pola pikir orang Kristen. Ya. Sudahkah kau memberitakan Injil? Itu mandat terakhir Yesus sebelum dia meninggalkan dunia naik ke surga. Dia memberitahu kepada murid-muridnya, kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, dan seluruh orang banyak yang menyaksikan kebangkitannya, bahwa kalau engkau mau percaya sama aku, engkau mengikut aku, engkau ngaku muridku, maka beritakanlah Injil. Harga mati. Memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara, bukan tugas pendeta. Memberitakan Injil bukan hanya tugas penginjil. Memberitakan Injil bukan hanya tugas misionaris. Memberitakan Injil tugas setiap orang percaya. Itu dia makna kenaikan. Jadi bagi yang mendengar YouTube GKT Jarut pada hari ini, yuk sadari. Sudahkah kau memberitakan Injil? Memberitakan Injil bukan berarti kau berkeliaran di jalan memberitakan ayat-ayat Alkitab. Bukan. Beritakanlah Injil dimulai dari keluarga. Didik istri kita dengan ayat firman Tuhan. Ada mesbah keluarga, renungan pagi, renungan malam. Ajak anak kita untuk penyembahan. Dia sudah mulai tahu lagu-lagu rohani. Selipkan 1-2 ayat dari Alkitab supaya anak kita mengenal siapa itu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Setelah dari keluarga di mana? Ya jelaslah di tempat engkau bekerja. Bukan berarti kau khotbahkan orang beda agama, kau tarik-tarik ke Kristen. Bukan itu memberitakan Injil. Memberitakan Injil lah lewat perilakumu sebagai teladan di kantor. Baik itu di perusahaan, baik itu di tempat engkau pelayanan, lalu juga di gereja. Jangan pikir gereja orang kudus semua, nggak ada itu. Kita orang berdosa semua, gereja itu kumpulan orang berdosa. Yuk kalau kita lihat tetangga kita hidupnya nggak beres, masih mabuk-mabukan, masih mukul istri, masih main judi, kita injili. Iya kan? Menginjili harus lewat perkataan, tetapi harus lebih dengan perbuatan. Itu dia. Kita harus menjadi role model, harus menjadi contoh bagi banyak orang, memberitakan Injil. Dan di dalam memberitakan Injil, tidak cukup hanya memberitakan kasih Tuhan, tetapi kita harus memberitakan kasih dan keadilan Tuhan. Jangan pikir kalau kita sudah beritakan Injil, dia nggak berubah, nggak percaya, hidupnya tenang-tenang aja. Oh, tidak. Akan ada murka Tuhan kalau dia memang menolak Yesus Kristus. Itu dia. Jadi kita jangan terjebak dengan, percayalah kepada Tuhan, Yesus itu baik loh, kau berdoa nanti dikabulkan, rezekimu bisa nambah. Aduh, itu bukan Injil ya, itu namanya teologi kemakmuran. Itu bukan Alkitabiah. Mengikut Yesus bukan supaya kita foya-foya, bukan supaya rezeki kita nambah, bukan supaya mobil kita nambah, rumah kita makin besar, bukan supaya kita dapat anak, bukan. Memberitakan Injil adalah memberitakan apa? Salib Yesus Kristus. Ketika engkau memberitakan Injil kepada orang, tidak ada salib Yesus Kristus, tidak ada pengorbanan Yesus Kristus, maka itu bukan Injil. Apa Injil di sini? Seperti yang sudah kita pelajari dari semua bagian Alkitab, Injil dalam bahasa Yunaninya Eungalion, ya. Yang terjemahan singkatnya apa? Kabar baik. Itu dia, Eungalion, kabar baik. Itu arti Injil. Sebelum kita memberitakan kabar baik, Bapak Ibu Saudara, pasti ada kabar buruk. Apa kabar buruknya? Bahwa semua manusia berdosa, upahnya adalah maut. Apa maksudnya? Semua manusia berdosa di bawah murka Allah akan siap-siap dilempar ke neraka. Kalau engkau tidak percaya Injil, tidak percaya Yesus Kristus, siap-siaplah menerima murka Allah. Berbahagialah kita yang percaya kepada Injil. Berbahagialah lewat Injil kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Nah, ini yang menjadi tugas kita. Itulah makna kenaikan Yesus. Bahwa kita dimandatkan, ditugaskan memberitakan Injil. Jangan diam, Bapak Ibu Saudara. Ayo.
bergerak. Supaya Injil makin tersebar luas dimanapun. Baik itu mulai dari perumahanmu, dari komplekmu, mulai dari kantor-kantormu, mulai dari tempat pelayananmu, gerejamu, lingkungan sekitar masyarakat, barulah kita merambah ke semua tempat, bahkan ke luar negeri. Itu dia memberitakan Injil. Tapi Pak Pendeta, aku kan nggak belajar teologi. Bagaimana aku bisa memberitakan Injil, Pak Pendeta? Tapi kan Pak Pendeta, aku sudah sibuk. Sudah sibuk cari duit, sudah sibuk kerja, ngurus anak di rumah. Bagaimana aku memberitakan Injil, Pak Pendeta? Nggak ada waktu. Eits, perhatikan kalimat selanjutnya, masih di ayat 20 tadi, apa? Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan, apa? Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak, Ibu, Saudara, dengarkan ini. Dari kalimat ini jelas sekali. Tuhan yang mendampingi dan bekerja di dalam hidupmu saat engkau memberitakan Injil. Jangan kau bilang gak ada waktu. Jangan kau bilang aku gak belajar teologi. Jangan kau bilang aku gak paham Alkitab. No. Tuhan melalui pribadinya yang ketiga, Roh Kudus, akan bekerja menguatkan engkau untuk memberitakan Injil. Ya. Yesus juga pernah bilang kepada murid-muridnya, kepada Petrus dan Yohanes, saat kalian akan diadili, saat kalian akan ditangkap, tenanglah, Roh Kudus yang akan berkata-kata di dalam mulut kalian. Kalian akan terus memberitakan Injil karena Roh Kudus yang akan menguatkan kalian. Jadi no excuse. Orang Kristen tidak bisa bilang, aku bukan terpelajar, aku nggak belajar teologi, aku nggak ada waktu, aku nggak sempat. No, itu namanya engkau mengecewakan Tuhan. Itu namanya engkau tidak memaknai kenaikan Yesus Kristus. Itu namanya kau tidak memaknai Natal dan Paskah. Kau harus memberitakan Injil karena dikatakan tadi apa? Tuhan turut bekerja dan meneguhkan. Garis bawahi kata meneguhkan. Firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Waduh, sebuah janji yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Sebuah janji yang memberikan ketenangan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak takut karena Tuhan yang bekerja saat kita memberitakan Injil. Tuhan yang bekerja, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita terlalu gampang bilang, Immanuel, Immanuel, Tuhan menyertaiku. Tapi memberitakan Injil pun tak mau. Tapi memberitakan Injil pun takut. Maunya dibilang Immanuel, Tuhan menyertaiku. Kalau problemku langsung diselesaikan. Bukan itulah arti Immanuel. Sempit sekali. Terlalu gampang kita bilang Immanuel kalau keinginan dan doa kita tercapai. Aduh, itu bukan Immanuel. Ketika kita naik jabatan langsung kita bikin syukuran dan doa. Tuh Immanuel, Tuhan menyertaiku, baik kali kau Tuhan sampai aku naik jabatan. Sempit sekali. Tapi ketika kau memberitakan Injil, ketika mungkin engkau ragu dan takut, bilanglah Immanuel, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menyertai aku. Aku pasti bisa memberitakan Injil. Tapi Pak Pendeta, kalau aku memberitakan Injil terus-menerus nggak ada yang tobat, bagaimana? Itu bukan urusan kita, Bapak Ibu Saudara. Mempertobatkan orang itu bukan karena kehebatan kita menginjili, bukan. Itu semua karya Roh Kudus. Yang penting apa? Tugasmu memberitakan Injil sudah kau lakukan. Nggak ada utang lagi sama orang itu. Begitu loh. Kalau dia masalah tobat nggak tobat, itu bukan urusan kita lagi. Itu bukan domain kita lagi. Itu sudah kehendak Tuhan dan kedaulatannya. Itu sudah tugas Roh Kudus. Dan memang kurasa memang dia orang yang akan menolak Yesus. Kan tidak semua orang percaya Yesus di dunia ini. Janganlah kita paksa semua orang percaya kepada Yesus. Itu bukan menginjili namanya. Itu namanya pemaksaan. Enggak. Tugas kita memberitakan Injil. Tugas kita memberitakan kabar baik. Tugas kita memberitakan murka Allah. Tugas kita memberitakan kasih Allah. Itu artinya memberitakan Injil. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sekarang sudah ada Alkitab. Kalau murid-murid di dalam konteks ini, ada tanda-tanda yang menyertainya seperti mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru, memegang ular dan sekalipun meminum racun maut tidak mempan, tidak mendapat celaka, dan meletakkan tangan atas orang sakit. Tidak perlu kita mengikuti apa yang menyertai murid-murid di dalam konteks Markus 16 ini. Jangan ini jadikan patokan. Bahkan tadi saya mengatakan, kritikus Alkitab Perjanjian Baru mengatakan, perikop ini hanya tambahan. Tidak ada di dalam naskah asli Yunaninya. Jadi bagaimana Pak Pendeta? Apa yang menyertai kita? Hanya satu. Alkitab. Cukup. Saya ulangi. Hanya satu yang menjadi kekuatan kita dan di mana Tuhan meneguhkan firman itu. Alkitab. Kalau gitu Pak Pendeta, kita nggak boleh doakan orang sakit. Lah boleh dong. Boleh.
Tapi jangan langsung di dalam pikiran kita, semua orang pasti sembuh ketika kita doakan. Bukan ya. Itu bukan mujizat dari Tuhan namanya. Itu dukun. Ya, jangan-jangan itu bisa jadi kuasa kegelapan juga. Jangan pula kita ambil ular, kita pegang lalu kita bilang ke orang, lihat ini, aku tidak mempan digigit ular. Bukan. Bukan itu arti memaknai firman di konteks ini. Bukan ya. Hanya satu saja. Karena Alkitab sudah dikanon, sudah selesai, ada 66 kitab. Inilah pegangan kita, dan inilah yang harus kita sebarkan kepada banyak orang. Cukup. Alkitab sudah menjadi fondasi dasar hidup kita untuk menyebarkan Injil, dan Alkitab menjadi kekuatan kita untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Cukup, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang sakit minta doakan, tentu doakan. Doakan dalam nama Yesus. Kalau ada orang kerasukan setan, iya tentu usir setan itu. Tapi nggak terusir Pak Pendeta, dia tetap kerasukan. Jangan kecewa. Karena memang bukan tanda-tanda itu yang paling penting. Tanda-tanda yang paling penting adalah firman Tuhan di dalam Alkitab. Tetap kita beritakan. Itulah 2 poin yang bisa kita pelajari di hari raya yang cukup penting ini. Jangan anggap kenaikan Yesus ini tidak penting. Biasanya orang Kristen itu selalu heboh di Natal. Natal itu bahkan lebih besar daripada Paskah. Itu salah ya. Natal tidak mungkin lebih besar daripada Paskah. Kenaikan juga menjadi hal yang sangat penting. Ada Natal, ada Jumat Agung, ada Paskah, ada kenaikan. Ini semua menjadi satu alur cerita tentang hidup Yesus yang semuanya penting dalam hidup kita. Ya, kalau engkau berkesempatan datang on-site gereja pada hari ini, datanglah kalau memang ada ibadahnya. Jangan bilang, kenaikan doang, buat apa ke gereja? Resikonya malah lebih besar. No. Tapi kalau Natal kita bilang, sini Natal, kita wajib dong ke gereja. Enggak, itu namanya kau menganggap satu hari raya lebih penting daripada hari lain. Tidak. Ini semua satu alur cerita kehidupan Yesus yang tidak terpisah. Dia lahir, Natal. Dia mati, Jumat Agung. Dia bangkit, Paskah. Lalu dia naik ke surga. Yang pertama, di dalam ayat yang kita pelajari ini, Markus 16 ayat 19-20, makna kenaikan Yesus, dia ingin menyatakan bahwa dialah Allah sejati. Dan inilah yang membuat semua murid-murid setelah ini betul-betul luar biasa. Termasuk Rasul Petrus, yang dulunya menyangkal, yang dulunya pengecut. Lalu dia nanti berkhotbah ketika Roh Kudus tercurah di loteng rumah Yerusalem. 3.000 orang bertobat. Dia betul-betul langsung melaksanakan amanat agung. Apa itu? Memberitakan Injil kepada banyak orang. Yang pertama, makna kenaikan Yesus untuk meneguhkan bahwa dialah Allah sejati, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Yang kedua dari ayat 20, makna kenaikan Yesus, kita umatnya, kita pengikutnya, kita orang Kristen, kita muridnya, harus memberitakan Injil. Perhatikan, ada kata harus, tidak bisa ditawar, dan itu bukan hanya tugas pendeta, penginjil, atau misionaris, itu semua tugas orang percaya. Karena itu adalah amanat agung yang diucapkan Yesus terakhir kepada murid-murid sebelum dia terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah. Memberitakan Injil. Dan yang menjadi penguatan, tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Karena dikatakan dari 20 tadi apa? Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada orang Kristen yang tidak bisa menginjili. Semua pasti bisa. Tidak mesti engkau masuk sekolah teologi. Belajar harus memang. Belajar harus. Oleh karena itu, yuk kita sebagai orang Kristen jangan malas. Saya selalu ingatkan, jangan jadi Kristen agamawi yang hanya mengikuti hari-hari raya, tapi tidak paham maknanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, menginjili adalah keharusan. Injil, kabar baik harus kita beritakan. Masa kabar baik hanya kita simpan untuk diri kita sendiri? Itu namanya kita menjadi Kristen yang egois. Oleh karena itu, kabar baik harus terus diberitakan kepada banyak orang di luar sana. Sehingga banyak lutut bertelut, lidah mengaku, hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara di tempatnya masing-masing, di hari raya yang sangat spesial ini, di hari raya kenaikan Yesus Kristus. Kiranya kita terus maju untuk terus memberitakan Injil, kiranya iman kita semakin bertumbuh untuk terus mempelajari Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, dan kiranya damai sejahtera selalu melingkupi kita, keluarga kita, dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam hari raya ini. Kiranya kita bersuka cita bersama keluarga di dalam kenaikan Yesus Kristus. Amin.